Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki hari ini video yang kedua dari pelajaran berseri Gembalakanlah domba-dombaku. Kita akan mencermati di video yang kedua ini, judul kecil yang menjadi pelajaran buat kita adalah kenapa domba milik Kristus Yesus harus digembalakan. Nah saudara, kita saksikan lebih dulu satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Senang bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama dengan saya menonton video saya dan belajar bersama-sama. Siapkan Alkitab Bapak Ibu, siapkan alat tulisnya. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Yang demikian bunyi firman-Nya. Judulnya adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kenapa domba milik Kristus Yesus harus digembalakan? Ternyata hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah hidup oleh karena kita diutus. Ada di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, yang banyaknya masyarakat sebagian besar adalah serigala yang akan siap memangsa kita sebagai domba yang lemah yang akan bisa menjadi santapan empuk bagi serigala-serigala yang ada di sekeliling kita. Namun, Yesus yang adalah Tuhan memberikan nasihat. Ketika engkau tak utus sebagai seekor domba di tengah-tengah serigala, yang perlu kamu lakukan adalah bertindak cerdik seperti ular dan punya hati yang tulus seperti merpati. Karena serigala yang mengelilingi hidupmu adalah orang-orang yang siap. Yang pertama, menyesatkan hidupmu. Yang kedua, memangsa engkau. Yang ketiga, membinasakan hidupmu. Oleh karena itu, domba-domba milik Kristus Yesus itu harus digembalakan. Dan gembala itu pun dia milih. Yang model seperti Kristus, yang model seperti Petrus, itu boleh menjadi gembala yang baik. Kenapa? Karena fungsi daripada gembala yaitu dia ingin lindungi domba yang akan dimangsa oleh serigala-serigala buas. Dan domba yang baik adalah pribadi orang yang siap mengorbankan nyawanya agar supaya setiap domba yang dipercayakan kepada dia itu bisa diselamatkan. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus kehendaki.
Kenapa? Ternyata kita ini juga adalah orang yang hidup oleh karena sebuah pengutusan daripada Kristus. Tentunya Anda ada banyak yang bertanya, sesungguhnya hidupku ini diutus apa? Namanya saja aku tidak punya karunia, aku tidak punya talenta, aku tidak punya kepandaian apa-apa. Apakah betul aku adalah salah satu orang yang juga diutus oleh Tuhan di dalam kehidupan ini? Nah saudara, saya pastikan bahwa engkau dan saya adalah orang yang diutus. Apapun keadaan hidup saudara, status sosial apapun yang hari ini engkau sedang sandang, engkau adalah orang yang diutus oleh Tuhanmu. Saudara, kita baca sekarang Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-8. Judul firman Tuhannya adalah Yesus terangkat ke surga. Ayat ke-8 berkata demikian firman-Nya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata bahwa kita diutus menjadi saksi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah engkau ragukan bahwa hidupku itu membawa nama baik Dia, membawa nama baik Kristus. Oleh karena apa? Kita adalah seorang utusan. Sehingga lewat segala macam sikap, lewat segala macam tindakan kita, lewat tutur kata kita, lewat pemikiran kita, kita senantiasa mengatasnamakan Dia. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya adalah orang yang sadar bahwa kita adalah orang yang diutus, maka kita akan bertindak ekstra hati-hati agar supaya ucapan kita, pikiran kita, sikap dan tindakan kita tidak sampai keliru, tetapi kita selalu melakukan perbuatan baik dan benar yang memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan yang mengutus kepada kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dijadikan saksi bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi kita pun dikelilingi oleh banyak orang bagaikan serigala yang akan menelan, memangsa kita dan membinasakan kita. Oleh karena itu, Dia memberikan nasihat, jadilah engkau cerdik seperti ular, tetapi memiliki hati yang tulus seperti merpati. Cerdik dikala ada orang yang akan memangsa kita. Ketika ada orang yang akan memusuhi kita, bagaimana caranya? Engkau kemudian bisa menghindar. Bagaimana caranya? Engkau bisa menyelamatkan diri. Tetapi tetap menjaga hati, tetap tulus seperti merpati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang Kristen ternyata tidak mudah. Tidak segampang orang di luar sana yang segala macam perbuatan mungkin oleh mereka dibenarkan, dihalalkan. Tetapi sebagai orang Kristen, seringkali kita ada rambu-rambu tertentu yang oleh Tuhan tidak diizinkan. Kita melakukan perkara-perkara yang sama dengan mereka yang tidak mengenal firman Tuhan. Salah satunya ketika Tuhan berkata, jangan berdusta. Adalah sesuatu firman Tuhan yang gampang diucapkan tapi sulit untuk bisa dilakukan. Ketika orang terdesak dengan persoalan, seringkali apa yang terlintas untuk menyelamatkan segala sesuatu karena tertekan dengan keadaan, akhirnya banyak orang yang langsung melakukan perbuatan dusta agar supaya persoalan ini bisa selesai. Padahal Tuhan senang jika kita selalu berkata apa adanya. Namun
tidak semua orang dunia dengan kejujuran kita bisa menerimanya dengan sukacita. Tetapi seringkali justru ketika kita melakukan kejujuran, mereka-mereka yang sengaja tidak menghendaki kita, yang tidak menyenangi kita, sengaja menyiapkan serangan-serangan untuk menghabisi kita. Untuk itulah Yesus yang adalah Tuhan menyampaikan nasihatnya. Hati-hati, engkau dikelilingi oleh banyak serigala. Karena apa? Karena aku mengutus engkau seperti seekor domba ada di tengah-tengah serigala. Untuk itulah engkau perlu hidup dengan kecerdikan seperti ular. Namun di tengah-tengah engkau cerdik, engkau tetap adalah orang yang memiliki hati yang tulus seperti merpati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, kita dikelilingi oleh begitu banyak orang yang tidak senang dengan kita. Dan ketika kita menyatakan diri, kita sebagai utusan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sesungguhnya ada begitu banyak mata yang menyaksikan kehidupan saudara, yang menyaksikan kehidupan keluarga saudara, seakan-akan mereka meneropong segala gerak-gerik saudara, dan mereka menantikan engkau jatuh di dalam dosa, supaya ketika engkau memiliki sedikit pun kesalahan, maka mereka seakan-akan punya satu kesempatan untuk menyerang, untuk menghabisi karirmu, untuk menyerang, menghabisi segala kesalahanmu. Nah, saudara, kita banyak melihat sekarang di media sosial, begitu ada orang yang lagi naik daun, lagi meroket. Saudara, sesungguhnya ada begitu banyak orang yang menaruh iri hati. Lewat iri hati itulah ada begitu banyak juga orang-orang ini sedang merancangkan sesuatu, menunggu engkau jatuh, menunggu engkau salah. Dan lewat kesalahan yang kau perbuat, maka mereka langsung menyusun serangan-serangan tertentu untuk menghabisi karirmu. Nah, saudara, tidak usah pernah merasa takut. Ketika engkau akan dihabisi oleh seseorang, tidak usah merasa takut. Ketika ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan engkau, ingat, jika engkau adalah orang benar Tuhan, engkau masih punya Tuhan yang mengasihi akan hidupmu, yang akan selalu menjagai keselamatan hidup keluargamu, yang akan selalu kembali membangkitkan engkau, hingga karirmu boleh dipulihkan, karena engkau adalah salah satu utusan Dia, yang Dia kasih dan Dia ingin selamatkan. Dan lewat hidupmu, Dia telah menitipkan begitu banyak cerita-cerita indah boleh terjadi lewat kehidupanmu. Sehingga lewat kehidupanmu itulah ada begitu banyak yang engkau bisa saksikan, baik lewat kesaksian hidupmu maupun lewat kesaksian mulut lidah bibirmu yang memuliakan Tuhan sebagai Allah yang engkau layani dengan kesetiaan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan ini memang ditujukan kepada Petrus dan gembala yang lain. Kenapa? Domba milik Kristus harus digembalakan, karena mereka butuh bimbingan dari orang-orang tertentu semacam Petrus, semacam Tuhan Yesus, semacam Daud, untuk menuntun mereka kepada jalan yang benar, agar supaya mereka senantiasa boleh diselamatkan. Karena Tuhan tahu di akhir zaman tidak semua gembala itu seperti apa yang dia idamkan. Walaupun seorang pendeta boleh mengaku dengan atributnya sebagai seorang pendeta, apakah dia pasti menjadi gembala yang baik? Juga belum tentu. Kenapa? Karena nanti di dalam video saya yang lain, kita akan kupas lebih dalam lagi. Ternyata gembala, ada yang gembala yang baik, tapi juga ada gembala yang disebut sebagai gembala upahan, yaitu gembala yang tidak mau berkorban untuk domba-dombanya, tetapi
Gembala yang senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari jerih lelahnya. Dan gembala-gembala yang seperti ini nanti akan ditunjukkan lewat firman Tuhan adalah gembala-gembala yang tidak bersedia mati demi domba-dombanya. Tetapi ketika domba-dombanya terancam dengan bahaya yang sangat luar biasa, gembala yang semacam ini akan lari terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan Anda tetap bersama saya dan nantikan video yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.